Selamat berjumpa kembali dengan suara Rihat Wiranto. Pada kali ini saya akan berbicara atau mengulas tentang masker. Itulah mengapa saya membawa masker. Tentu bukan bicara soal maskernya, tetapi bagaimana persoalan masker telah menunjukkan kepada kita tentang bagaimana sebuah komunikasi publik telah terjadi sebuah kegaduhan, kalau tidak disebut kegagalan, bagaimana kita seharusnya menerangkan masker kepada masyarakat dengan benar dan dengan bijaksana. Kita lihat, kalau kita mencoba melihat dari berita-berita yang ada di web, kita tahu bahwa wabah corona ini pada awalnya cenderung menurut saya dianggap sebagai sesuatu yang mungkin bisa kita atasi dengan mudah atau kita atasi dengan eh, tidak sesulit yang kita duga sebelumnya. Itu terlihat dari bagaimana kita menyikapi soal masker dari awal corona sampai kemudian di akhir eh, wabah ini yang begitu banyak masalah-masalah yang timbul, baik ekonomi maupun kesehatan. Nah, kita tahu bahwa pada awalnya soal masker ini dikomunikasikan dengan nada yang lebih ringan. Bahkan ada kecenderungan untuk melihat perkara corona ini tidak seserius yang kita duga. Misalnya, pada awal-awal corona ini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto masih mengatakan bahwa masker tidak ada gunanya bagi orang sehat. Jadi itu hanya dipakai untuk orang sakit. Dan pernyataan menteri ini relatif konsisten dalam berbagai macam pertemuan dengan wartawan, selalu mengatakan tidak diperlukan untuk orang sehat. Nah, ini eh, kita membuat ilustrasi berdasar kutipan-kutipan beliau yang dicatat di wartawan. Misalnya ketika wartawan bertanya di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu 15 Februari 2020, itu wartawan bertanya, apakah perlu orang memakai masker? Waktu itu harga masker sedang mahal. Salahmu sendiri kok beli? Ya, begitu kata Pak Terawan pada saat itu. Bahkan di dalam ilustrasi wartawan digambarkan Pak Terawan tertawa. Kemudian wartawan bertanya lagi, jadi nggak usah pakai masker Pak? Tanya wartawan. Lalu Pak Menteri bersikukuh bahwa masker tidak perlu. Masker ya salahmu sendiri kok beli, nggak usah. Masker itu untuk orang sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat itu gambaran di lingkup eh, Kementerian Kesehatan sendiri melihat bahwa persoalan masker ini bukan sesuatu yang esensial, setidaknya untuk orang umum ya. Kalau untuk orang yang sakit, kementerian tetap merasa bahwa itu perlu. Memang pada saat itu kita juga bisa memahami bahwa pernyataan menteri ini terkait dengan pernyataan dari Organisasi Kesehatan Dunia yang menyatakan bahwa masker memang hanya untuk orang sakit, jadi tidak diperlukan untuk orang sehat pada saat itu. Jadi ini merupakan pegangan dari Menteri Kesehatan pada saat itu. Jadi bisa dibilang ada dasarnya. Dan secara konsisten memang Pak Menteri ini selalu mengatakan tidak perlu memakai masker masyarakat yang tidak sakit ini. Jadi ditanya berkali-kali oleh wartawan juga tetap mengatakan seperti itu.
ketika ditanya misalnya mengapa harus masker mahal, karena kemudian masker itu ternyata diserbu oleh konsumen. Jadi dia ditanya, ya harganya akan naik karena banyak orang yang beli. Begitulah kata Menkes untuk menjelaskan mengapa orang harus membeli masker padahal itu tidak perlu. Nah, kemudian di saat kemudian setelah eskalasi dari corona itu naik, Kementerian Perhubungan pernah mengatakan bahwa menggunakan masker untuk bermobilitas di kawasan Jakarta dan sekitarnya itu dianggap perlu. Kita lihat pernyataan dari salah satu pejabat di Kementerian Perhubungan. Hari ini sudah ada 2 masyarakat kita yang terpapar corona di Indonesia. Jadi saya menghimbau masyarakat sekarang di tempat-tempat umum, terutama transportasi umum, kita gunakan masker saja, kata pejabat ini. Kemudian itu terjadi pada 2 Maret 2020. Nah, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, itu tanggalnya masih 2 Maret 2020, Menteri Kesehatan Terawan masih mengutip pernyataan WHO yang menyatakan bahwa mereka yang sakit saja yang disarankan memakai masker. Yang sehat nggak usah pakai, percuma juga katanya, sebagaimana diberitakan Antara. Kalau yang pakai masker orang sehat, percuma juga. Dia nanti pegang-pegang tangannya dan sebagainya, tetap saja bisa kena, katanya. Jadi daripada pakai masker, mending dia menjauhi orang sakit. Yang sakit menutup diri, katanya pada saat itu ya. Jadi masih konsisten bahwa masker itu tidak diperlukan pada saat itu. Tentu kita harus melihatnya dalam konteks saat itu ya. Bahkan beliau juga ketika ditanya wartawan secara lebih rinci atau lebih dalam tentang penggunaan masker ini, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Aku Menkes, aku tahu apa yang perlu dan tidak. Artinya dia tetap konsisten bahwa orang sehat itu tidak perlu pakai masker. Itu jawaban dari Pak Menteri pada saat itu. Beliau juga menjelaskan bahwa angka kematian pada saat itu ya, itu 2% atau di bawahnya, tergantung imunitas tubuh. Makanya dari awal saya bilang, jaga imunitas tubuh. Dari awal gerakan masyarakat hidup sehat itu terus kita gaungkan, katanya. Kita bisa pahami pada saat itu ya, bahwa memang kondisinya tidak terlalu serius seperti yang sekarang ini. Tetapi sejauh yang saya dengar atau sejauh yang saya lihat, memang belum pernah saya dengar secara langsung beliau meralat seluruh pernyataan-pernyataan sebelumnya. Justru penekanan mengenai penggunaan masker ini datang dari pejabat-pejabat lain. Misalnya kita lihat dari Pak Prabowo yang waktu itu menghadiri langsung penyerahan bantuan alat pelindung diri dari Tiongkok di Bandara Halim Kusuma. Itu tanggal 23 Maret 2020. Dalam kesempatan itu Pak Prabowo itu melihat ada wartawan atau kameramen yang tidak menggunakan masker. Lalu beliau berpidato begini, saudara-saudara sekalian, saya masih melihat itu ada kameramen masih nggak pakai masker. Kalau nggak punya, tolong kasih masker, kata Pak Prabowo. Nah, di sekitarnya ada beberapa pejabat yang mencoba untuk mencari-cari masker di celananya. Maksudnya ingin membantu, kalau memang ada maskernya akan diserahkan pada wartawan itu.
Lalu Pak Prabowo menekankan untuk keselamatan Anda sendiri. Ini artinya ada perubahan cara pandang dari pejabat, khususnya yang terlihat dari apa yang dinyatakan oleh Pak Prabowo, bahwa masker itu perlu walaupun untuk orang sehat. Nah, kemudian pernyataan-pernyataan berikutnya justru datang dari pemimpin daerah, misalnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pramono, yang meminta semua warga Jawa Tengah menggunakan masker jika berada di luar rumah. Ini saya kutip hari Senin 6 April dari sebuah media. Saya minta warga Jateng untuk wajib menggunakan masker, mengantisipasi penularan atau tertular virus corona. Jadi, menurut Ganjar, untuk mengatasi kekurangan masker di lapangan, maka dia menghimbau untuk melakukan gerakan membuat masker. Ibu-ibu PKK, industri rumah tangga, UKM, dan siapapun kita minta untuk membuat masker sehingga dapat memenuhi kebutuhan masker di masyarakat. Jadi keinginan dari pejabat daerah untuk mewajibkan masker itu justru semakin gencar. Kita pakai masker ya. Dan kemudian Gubernur DKI bahkan menerbitkan seruan khusus nomor 9 tahun 2020 tentang penggunaan masker untuk mencegah penularan COVID-19. Dalam seruan itu jelas Anies berpesan kepada masyarakat untuk menggunakan masker kapanpun selama di luar rumah. Jadi perintahnya adalah selalu gunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali. Itulah seruannya. Sehingga bahkan Anies mengatakan memakai kain minimal 2 lapis sudah lumayan untuk mencegah corona. Tetapi Anies juga meminta supaya jangan menggunakan masker-masker yang secara khusus dipakai tenaga medis, supaya jangan terjadi kekurangan untuk alat pelindung diri tenaga medis. Nah, yang menarik lagi akhirnya adalah Presiden Joko Widodo yang akhirnya menghimbau masyarakat untuk memakai masker. Jadi akhirnya pada tingkatan yang paling tinggi, akhirnya memerintahkan masyarakat untuk menggunakan masker. Ini juga ada hubungannya dengan himbauan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia yang menyatakan bahwa masker dibutuhkan untuk orang sehat juga. Nah, dari semua cerita ini terlihat bahwa ada pelajaran yang penting menurut saya sebagai orang yang berkecimpung di komunikasi, bagaimana supaya masalah mengkomunikasikan hal-hal yang serius ini seperti corona dan sebagainya harus dirancang benar dan memastikan bahwa informasi itu diterima secara tepat oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan atau bisa menerima informasi dan sekaligus bertindak secara tepat. Di sini tidak ada salah dan benar, saya cuma ingin mengatakan bahwa seluruh peristiwa ini yang terkait masker ini selalu ada hikmah yang bisa kita ambil. Terima kasih. Semoga bermanfaat.